kami masyarakat adat tidak anti pembangunan. Tapi bagaimana pembangunan itu tidak menggilas masyarakat adat? Karena pemerintah tidak akan ada tanpa orang ini. Ada pemerintah karena orang ini. Waktu. Jadi hubungan timbal balik. Jadi sampaikan, saya tidak akan panjang lebar. Sampaikan salam hormat pada Bapak PJ, dalam hal ini yang saya hormati Bapak Samsudin Abdul Qadir, dan juga Bapak PJ Sekda, Bapak Wakar Abdullah, bahwa masyarakat yang kita antara anggap di hari ulang tahun ini dong datang menyapa kita antara minta dihadirkan di acara seremonial, tapi kita minta dalam setiap regulasi kita orang ada, karena selama ini kita terlalu, bahkan saya pun sempat menjadi bagian beberapa tahun bersama pemerintah Maluku Utara, kita terlalu sibuk dengan acara seremonial yang mana ulang tahun hanyalah menjadi milik para elit. Tetapi sesungguhnya ulang tahun belum diraih. Bermaluku Utara ini tidak dirasakan oleh rakyat Maluku Utara dari Apulea sampai di mana itu? Ujung di Taliabo itu. Apa nama kita itu? Ujung provinsi Maluku Utara lah pokoknya itu ya. Dari Loloda sampai di Taliabu sana. Jadi Maluku Utara yang besok genap 25 tahun ini hanya milik para elit. Rakyat tidak dilibatkan dalam setiap kebijakan. Maka itu saya bilang, orang tidak lagi melakukan berjuang dengan senjata tajam atau senjata api, dan tetapi kita berjuang untuk meminta bahwa orang dilindungi dalam bentuk regulasi yang dia nama Pergub, yang dia nama Perda, dan secara nasional dia nama Undang-Undang Masyarakat Adat. Karena yang menjadi kebanggaan orang dengar di media, bahkan Jokowi puji-puji Maluku Utara indeks ekonomi yang tertinggi. Tapi betulkah itu indeks ekonomi itu orang punya? Waktu RPJMD itu kan saya menolak jika Maluku Utara ini dikatakan sebagai provinsi tambang. Kenapa kita tidak berpikir bersama untuk mengembalikan kejayaan bumi rempah supaya masyarakat berdaya, menjaga hutan? Sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Wilayah, ini pulau kecil yang sangat rentan dengan perubahan iklim. Tidak akan menjadi mustahil pulau-pulau kecil Ternate, Tidora, dan lain-lain akan tenggelam. Oleh karena semakin meningkatnya air laut. Jadi orang datang ke sini sebagai bagian untuk merayakan hari ulang tahun, dan ini kami tidak ditunggangi oleh kepentingan politik siapapun, karena gerakan hari ini dilaksanakan secara nasional. Hari ini ada 8.000 masyarakat adat utusan termasuk dari Maluku Utara ada berangkat. Seluruh Sumatera sampai Papua hari ini 8.000 massa mengepung DPR RI dan istana menuntut negara untuk mensahkan undang-undang masyarakat adat. Karena di mana-mana masyarakat adat terusir dari tanahnya, bahkan dikriminalisasi. Sedangkan yang mengkriminalisasi ini adalah anak-anak adat yang pakai pangkat gata-gata, yang pangkat balak-balak sampai bintang-bintang. Itu adalah anak-anak adat. Oleh karena itu, kiranya kedatangan kami ini menjadi momen kita merefleksi bersama, kita merenung bersama. 25 tahun Maluku Utara sampai di mana kita orang melangkah. Mungkin pemerintah dalam hal ini di eksekutif maupun di legislasi terlalu jauh berjalan sampai dong so lupa. Dong dari mana dong berasal? Pak Karo yang saya hormati juga berasal dari masyarakat adat. Pak Sekda yang digadang-gadang juga bagian dari orang Tobelo Galera juga dari masyarakat adat. Mari kita sama-sama untuk membangun Maluku Utara. Saya lihat, ikuti berita, saya pantau bahwa dalam rangka ulang tahun Maluku Utara, pemerintah melakukan
job fair 15.000 lapangan pekerjaan. Saya tidak bangga tapi saya menangis. Di mana itu 15.000 orang itu? 15.000 orang itu, 15.000 lapangan pekerja itu di mana? Sudah barang tentu ditambang. Dan kita tahu bersama tambang bukanlah satu-satunya solusi untuk ekonomi. Bukti NHM. Bukti NHM. NHM sekarang, tompe bahasa hari-hari orang Maluku Utara bilang, lao salah DP karyawan. Jadi tidak ada sustainability di sana. Yang sustainable hanyalah pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, mari kita merenung bersama. Betul bahwa ini adalah program strategi nasional, tapi kan ada juga kita diberikan kewenangan otonomi daerah. Apa kita tidak bisa pakai ini? Mungkin Pak Karo itu dan kami mengucapkan Dirgahayu Maluku Utara dengan tidak meninggalkan masyarakat adat yang ada di pelosok-pelosok daerah saat ini yang sedang menjerit. Tinggal tunggu waktu Kawasi akan tenggelam. Halmahera Selatan akan tenggelam. Jangan kira kita orang ada di tanah besar Halmahera akan aman-aman saja. Dan mari, bukan kita sambut generasi emas di 2045, tetapi generasi gerandangan dan generasi pengemis di jalanan. Karena mereka tidak lagi hidup. Dan bahkan pemerintah punya data, pemerintah daerah punya data. Stunting, kekurangan gizi dan sebagainya, bukan ada di Halu. Ada di 2 daerah pertambangan ini. Itu. Jadi mohon maaf Pak Karo, jika saya sudah lantang, tapi inilah kami. Inilah kita sebenarnya Pak Karo, karena Pak Karo juga masyarakat adat. Dan tadi saya dengar disebut Pak Sekretaris. Ya, jadi kita sama-sama, saya tidak tahu tapi dari sekretaris dinas mana tuh, tapi kita sama-sama masyarakat adat. Inilah kondisi kita. Mari kita bangun bersama dengan perspektif budaya, dengan perspektif tidak meninggalkan daerah asal. Demikian, terima kasih. Terima kasih.